Romo Aris, mungkin bisa kita ada pertanyaan nih Romo dari sesi yang pertama ini, mohon bantuannya untuk langsung dijawab. Perempuan Katolik menikah secara Islam dengan siapa? Dengan orang Islam. Kemudian dia tetap ke gereja dan komuni. Ini bagaimana? Ya sebetulnya harus diberitahu. Diminta untuk mengkonvalidasi perkawinan. Romo yang Islam tidak mau. Yang Islam tidak mau bisa konvalidasi sepihak. Bisa. Misalnya yang Muslim tidak mau. Saya tidak mau lagi di gereja. Pokoknya saya mengizinkan kamu ke gereja Katolik, tetapi saya tidak mau pernikahan kami itu disahkan di gereja Katolik. Nama bisa menggunakan konvalidasi sepihak. Bisa. Jadi bisa dipakai. Teman saya sudah menikah dengan teman saya keluar, jadi teman saya frater keluar menikah dengan orang Kristen. Yang Kristen ini tidak mau pernikahannya itu disahkan di gereja Katolik. Kemudian saya minta dia pergi ke pastor paroki untuk meminta izin pernikahan, janji sepihak perkawinan. Peneguhan sepihak bisa, dan yang bersangkutan mendapatkan surat perkawinan tanpa harus yang pihak yang berbeda agama itu datang. Tapi syaratnya adalah yang bersangkutan tetap mau mempertahankan perkawinan Katolik. Nilai-nilai perkawinannya tetap tidak mau menceraikan dan sebagainya itu dipegang. Hah? Ya, betul. Jadi kita membantu yang bersangkutan. Apakah ada istilah anak haram? Ada, istilah itu ada itu di situ, anak haram. Anak haram ada anak di luar nikah dalam ajaran gereja, tidak ada. Dalam gereja itu tidak ada anak haram. Ya. Perbuatan haram tidak ada. Kita tidak menggunakan istilah haram. Ya. Jadi anak yang lahir itu adalah anak yang sah. Ya cuma sahnya itu bapaknya siapa itu nanti dipikirkan. Tapi selalu menjadi anak yang sah. Ya. Anak dari seorang ibu pun boleh sah. Apa bedanya kasih dengan cinta? Bagaimana tindakan nyatanya? Waduh lah ini yang tadi sesi satu ini. Jadi cinta itu lebih apa ya? Kalau kita menggunakan istilah terminologi kasih itu lebih kepada cinta ilahi sebetulnya. Kasih yang lebih universal. Kalau cinta itu lebih ada unsur passionnya, gairahnya. Ya. Kalau kasih itu lebih unsur yang namanya servicial. Ya. Itu kesannya seperti itu. Nah. Tapi kebanyakan dipisah-pisah antara cinta dan kasih. Maka ya ada yang namanya cinta kasih Allah dicurahkan. Soalnya kalau kasih Allah dicurahkan ada. Cinta itu lebih kepada passion, ketertarikan, eros. Sementara kasih itu lebih kepada soal pemberian diri, kemudian melayani, caring, itu lebih dinamikanya seperti itu. Tapi biasanya dibolak-balik tidak apa-apa. Bagaimana tindakan nyatanya? Tindakan nyatanya tadi di dalam 5 hal tadi, soal merawat, ya, kemudian menjadikan pasangan kita istimewa, memenuhi kebutuhannya. Cinta itu macam-macam. Cinta itu sebetulnya menurut Stellenbosch itu ada 3 unsur. Kalau cinta suami istri, yang namanya triangle of love. Yang pertama itu adalah passion, yang kedua adalah intimacy, yang ketiga itu adalah komitmen. Jadi kalau orang menikah, 3-tiganya ini triangle harus jalan bareng. Kalau orang itu menikah hanya komitmen saja, pernikahan mereka itu tidak ada rasanya. Tetap setia, tetapi kurang ada rasanya. Ya pas butuh saja melakukan relasi seksual itu passion. Kalau tidak butuh ya sudah seperti tanggal kita. Nah itu kalau orang itu hanya passion, maka gairah seksualnya itu tinggi, tetapi komitmennya lemah. Nah, jadi 3-tiganya itu ada. Passion, komitmen, dan intimacy. Ya. Di MA dilatih yang namanya intimacy. Ya. Itu poin penting supaya apa? Supaya ini jalan, intimitas. Itu 3 bentuk dari cinta menurut Stellenbosch. Ini saat itu lihat wajah saya semakin senep. Bro, ganti-ganti yang lain bro wajahnya. Nah ini pengalaman cinta kalau di MA sudah tahu kita. Nah cuma di MA itu kan kita pembagi menjadi 3. Pengalaman cinta, cinta romantis, cinta romans, kemudian kekecewaan sampai disillusionment, sampai kemudian cinta sebagai sebuah keputusan. Nah, di dalam
perkembangan cinta itu sebetulnya ada 5 cinta. Cinta-cita, cinta-cita. Yang pertama adalah falling in love, itu lebih pada cinta yang menundukkan. Pokoknya saya berusaha sekuat tenaga dengan cara saya supaya saya bisa menundukkan hati pasangan, itu lebih kepada cinta falling in love ya. Kemudian ada romantic love, itu ketika kita itu masih roman, senang dan tidak menikmati dan tidak. Kemudian yang ketiga adalah conjugal love, cinta yang diputuskan di dalam sebuah perkawinan. Kemudian ada yang namanya mature love, itu adalah cinta ketika kita sudah sampai kepada mid age ya, middle age. Dan yang keempat adalah old love, itu cinta yang hanya melayani, ada bersama melayani. Nah, itu perkembangan cinta kita. Nah, ini hal yang wajar, bisa hilang, bisa berubah-ubah, tetapi unsur cintanya yang tadi yang saya sebutkan tentang cinta yang unik, khas dan istimewa dari suami istri itu tetap ada. Nah, sekarang pertanyaan masuk poin yang ketiga. Poin ketiga ini mau mengatakan pada kita, apakah penting lembaga perkawinan itu? Kalau orang, apakah mencintai itu tidak penting atau tidak? Penting. Tetapi lembaga perkawinan itu penting enggak? Pertanyaan, untuk apa ada lembaga perkawinan? Mengapa cinta itu harus dilembagakan? Ini pertanyaan yang akan muncul dari teman-teman muda kita yang sudah mulai memikirkan, Romo, soal yang namanya cinta oke, soal yang namanya making love oke, asal tidak hamil. Nah, tetapi soal itu hidup di dalam perkawinan itu saya tidak siap. Sudah kumpul bersama-sama bertahun-tahun, tetapi prinsipnya asal kita tidak menikah saja sudah baik. Nah, berhadapan dengan pandangan seperti ini, apa yang harus kita buat? Bagaimana kita menjelaskan? Gimana, moderator? Konsentrasi. Kelapa diparut, kepala diurut. Ya, gimana? Kelapa? Nah, persoalan ini persoalan yang nanti kaitannya dengan soal apakah anak-anak itu masih percaya pada lembaga pernikahan enggak? Mengapa orang itu susah-susah mau ikut lembaga pernikahan? Lalu kalau kita tidak cocok kan kita pisah dan kemudian kita cari yang lain kan bisa. Kita tidak menikah tetapi kita hidup bersama saja. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Di Jakarta yang namanya orang kos-kosan itu ya sudah hidup bersama. Maka seperti kisah di Yogyakarta yang pemukulan itu kadang-kadang mereka sudah hidup bersama. Ya, gimana lagi Bapak Ibu? Anak-anak kita itu yang tidak pernah kita pikirkan mereka di luar kota baik-baik saja, kadang-kadang di luar dugaan mereka ya hidup bersama teman-temannya yang lain. Nah, kita menjelaskannya begini. Yang pertama adalah ketika kamu mencintai seseorang itu kamu kumpul dengan dia enggak? Ketemu dengan dia enggak? Kan ya ketemu tuh. Saya itu mencintai Pak Hadi, maksud saya hanya mencintai hanya telepon, WhatsApp, video call, kan enggak. Pengennya kan ketemu tuh. Setelah ketemu apa yang harus kita buat? Yang biasa kita buat apa? Apakah ketemu terus diam-diaman, lihat-lihatan gini? Kan ya tidak. Apa yang kita buat? Ngobrol, cerita. Setelah ngobrol apa yang kita lakukan? Kontak lagi. Dan setelah Anda pulang ngobrol, pulang makan itu, pulang ke rumah, kontak lagi enggak? Ya mengapa kita melakukan seperti itu? Karena kita itu mencintai. Nah, cinta itu pada dasarnya, otomatisnya seperti air itu, membuat orang itu mau untuk bersatu. Semakin kita mencintai, itu semakin kita itu menyatu. Nah, mengapa lembaga perkawinan itu penting? Karena apa? Supaya cinta ini menjadi semakin kokoh. Jadi bukan lembaganya kemudian cinta dimasukkan, tetapi cinta itulah yang kemudian membentuk yang namanya itu lembaga perkawinan itu sendiri. Jadi konsepnya adalah bahwa saya mencintai kemudian membentuk lembaga. Enggak. Konsepnya itu cinta itu mengalir dengan sendirinya yang membuat kita itu selalu pengen bertemu, selalu pengen cerita, selalu pengen ngobrol, ketemu bareng, cerita yang hahi yang tidak jelas-jelas itu. Dan kemudian sudah habis itu kita pengen tinggal bersama, maka apelnya dari 1 bulan sekali menjadi 1 minggu sekali.
Dan itu kan intensitasnya. Karena apa? Cinta itu menyatukan. Dan semakin kita mencintai, semakin kita itu bersatu dengan pasangan. Nah, soal nanti yang terjadi sebaliknya itu perkara lain. Tetapi kalau orang mencintai, itu pasti masih kumpul. Kalau tidak mencintai, mesti wegah kumpul. Ada orang yang menikah mengatakan seperti ini, Romo, saya itu mencintai pasangan saya, tetapi kalau saya itu lebih dari di rumah, lebih dari 4 hari, yang terjadi itu bukan cinta, tapi pertikaian. Kalau 1 minggu di rumah saja itu sudah baik bagi saya dan merasa hidup saya itu, keluarga kami aman, damai, sejahtera. Hanya 1 minggu saja di rumah. Ini saya menanyakan kualitas cintanya terus seperti apa. Lah orang mencintai kan pengen ketemu tuh. Bapak Ibu pernah pacaran kan ya rasanya piye ya? Saya dulu pacaran saya kan pacaran sama anaknya Haji. Itu kalau sudah datang ke kelas 2E, tempatnya dia, saya pinjam potelot, pinjam pulpen, rasanya itu sudah ayem gitu. Datang ikut nemani dia itu nyegat bis itu ya, pulang ke rumah ya sudah nyaman. Lihat rumahnya bel, titit, aman ya. Titit betul bapak ini. Sampai saya kemudian dibilangi Romo, harus itu gimana di gereja loh itu Romonya homili. Oh sudah ikut aktif mesdinar, mudika, gereja ya dirawat. Tidak dapat yang namanya anak domba Allah, malah mau dapat anak kambing Allah. Anak onta. Nah, orang yang namanya mencintai ya pasti akan menyatukan dan semakin lama semakin bersatu dan otomatis itu akan jalan sendiri dan kumpul bareng. Itu namanya cinta. Nah, komunitas cinta, maka perkawinan itu bagi kita bukan pertama-tama lembaganya yang dibentuk. Tetapi lembaga itu adalah bentuk sosial dari yang kita sebut sebagai komunitas. Komunitas kasih dan hidup. Maka keluarga itu adalah komunitas kasih dan hidup. Perkawinan adalah komunitas kasih dan hidup. Yang dalam bahasa kitab suci disebut menjadi satu daging. Jadi jeroannya keluarga itu adalah komunitas. Jeroan itu apa ya? Pedalamannya itu adalah komunitas. Jadi ini merupakan sebuah kesatuan hidup dua pribadi yang saling mengasihi dan ingin berbagi pengalaman untuk tinggal bersama yang sifatnya sejajar, utuh dan satu. Maka kemudian eratnya, karena cinta kasihnya erat, jadi muncullah yang namanya perkawinan itu sebagai sebuah komunitas. Jadi konsep perkawinan sebagai sebuah lembaga itu muncul kemudian. Tapi yang dibangun itu adalah komunitas. Supaya komunitas ini kuat dan terlindungi secara sosial, baru dibuatlah sebagai lembaga. Supaya apa? Tidak disabet sama orang lain. Dibuatlah lembaga. Tetapi jeroannya, pedalamannya itu adalah komunitas kasih dan hidup. Kalau hanya kasih tetapi tidak ada hidup, ya kasihnya mandek terus. Nah ini poin yang ketiga yang menjadi tema kita di dalam, coba ini kita lihat kesatuan hati suami istri ini, Bu. Videonya itu ada itu. Wah, ini kita lihat. Wanita, manusia itu adalah ish, kemudian wanita itu adalah isya. Itu kalau digabung itu ada manusia, nanti jadinya ish dan Yahweh. Jadi kalau dua pribadi bersatu, soal namanya saja, pria dan wanita itu bersatu. Di situ bukan hanya pria dan wanita yang bersatu, tetapi dari namanya aja secara Ibrani ish dan isya. Di situ ada Yahweh. Itu kalau dalam bahasa Ibrani kelihatan. Nah, bayangin macam-macam mesti. Nah, dan kemudian jadilah manusia. Nah, dari etimologi Ibrani itu kita menemukan memang bahwa pria dan wanita itu kalau digabungkan jadi satu, yang muncul itu adalah kata manusia dan Yahweh. Itu nanti di PPT itu ada videonya, bisa dilihat berkali-kali. Jadi maka tidak mengherankan panggilan kita, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang lembaga. Ketika kita membahas tentang Matius 19 kemarin, tidak berbicara tentang lembaga perkawinan, soal hukum perkawinan, cerai dan tidak boleh diceraikan, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat apa sih artinya cinta
Cinta itu arahnya kemana? Yaitu menjadi satu daging. Satu daging. Artinya apa? Orang yang mempunyai yang satu daging itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai sosuik nyumi. Artinya memanggulku yang sama, berjalan ke arah yang sama. Jadi ada tradisi perkawinan itu yang dipasang kerbau dua-duanya pengantinnya, nah itu seperti itu namanya pasangku ya. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi kondisi perkawinan itu adalah semakin menyatu. Itu namanya perkawinan. Cinta itu menyatukan dan inilah yang disebut sebagai lembaga. Menyatu bukan hanya di dalam soal fisik, tetapi juga menyatu dalam banyak aspek. Nah, kita lihat bagaimana kesatuan itu dibangun. Kesatuan itu dibangun dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan saling mengenal. Semakin orang mencintai, semakin orang membangun hidup bersama, maka orang itu belajar untuk saling mengenal. Dulu permainan kita pada waktu KPP itu kan kita diminta untuk membuat daftar list. Yang kamu kenal dari pasanganmu apa, tanggal lahirnya berapa, ukuran sepatunya berapa, warna kesukaannya apa. Permainan itu nampaknya sederhana, tetapi yang mau dituju adalah apakah aku itu mengenal pasanganku atau tidak. Sebetulnya hanya pusatnya satu, janjane sebetulnya itu kita fokusnya kepada pasangan atau kepada hidup kita sendiri. Hanya itu saja. Pak Albert, Bu Tanti itu yang paling senang apa? Makan. Kok malah takon? Yo enggak, Bu Tanti itu paling senang apa? Makan. Makan apa? Makan ikan apa? Segala ikan. Yang paling disukai? Ikan kembung. Bu Tanti apa betul? Ikan yang paling disukai ikan kembung. Iya. Mengapa ikan kembung tidak membuat mah? Nah, hal-hal seperti itu sangat penting untuk kita kenali. Karena apa ya? Kalau kita tidak mengenali, kita nanti tabrakan terus di dalam perkawinan kita. Hal-hal sederhana, oh pasangan saya itu kok baru wajahnya datang-datang kok wajahnya enggak enak itu ya, baru kenali. Langsung kita ngomong, datang wajah seperti buntelan entut. Datang suami itu ya datang dengan ceria. Itu kalau kita enggak tahu kan langsung ngomong seperti itu. Jadi banyak pikiran-pikiran di sini drama Korea itu yang kadang-kadang beredar karena apa? Karena kita tidak tahu. Nah, pengetahuan itu, saling mengenal itu membuat kita mempunyai yang namanya itu 5 hal ini, yaitu pertama benevolence. Benevolence itu maksudnya apa? Jangan pernah mengharapkan buruk dari pasangan. Prinsip bahwa percaya pasangan saya itu bermaksud baik untuk saya, itu poin penting. Hidup bersama tidak akan mungkin dibangun kalau kita sudah mempunyai mempunyai pikiran buruk terhadap pasangan. Tidak tega pasangan. Pasangan kita itu walaupun marahnya semarah-marah apa, pasti dia itu mempunyai maksud baik. Dan kadang-kadang maksud baik itu caranya memang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi selalu punya maksud baik. Pi, jangan ngebut-ngebut. Itu pasti punya maksud baik. Mi, jangan ngoceh seperti radio FM. Pasti punya maksud baik. Tetapi yang maksudnya baik, hanya kadang-kadang kemudian terlalu di general. Ya, maksud baik ini tidak boleh hilang dari perkawinan. Kalau ini maksud baik hilang, itu pasti perkawinan akan hancur. Benevolence. Benevolent itu artinya bene voluntate. Bene itu baik, voluntate itu kehendak. Mempunyai kehendak yang baik. Jadi kalau orang sudah tidak mempunyai kehendak yang baik, besok pagi sudah diracun tikus. Jadilah tikus. Kemudian friendship itu apa? Friendship itu adalah teman untuk berbagi, teman untuk cerita, teman untuk curhat. Ya kalau tidak dibangun dengan curhat dan cerita, curhatnya nanti kepada media, Instagram, hashtag Tomkel Bandung PGI, wah, semuanya ada. Ibu-ibu itu pendiam sekali, tapi media sosialnya itu selalu penuh dengan pengungkapan perasaan hati anak saya itu gembiranya bagaimana, tetapi tidak pernah cerita dengan pasangannya. Itu kan dia lucu. Pasangannya diajak cerita malah Bu, ceritanya besok aja ya. Cerita
kisah, sharing, cerita itu penting ya. Terutama kembali lagi ibu-ibu kalau sharing tolong dibatasi sharingnya itu yang pokok-pokok dan tidak membuat pusing suami. Karena itu sharing itu bisa bercabang seperti pohon dan akhirnya bundet sendiri. Saya tuh kadang-kadang mendengarkan ibu-ibu itu ini ceritanya dari A ke B, B ke C kemudian ke F. Kemudian bisa share ke gimana itu? Yang mau diceritakan itu sebetulnya apa? Lah kalau kita itu hanya mendengarkan cerita dan ungkapan emosi kan yuk kita judek tuh. Telinganya kan ya pusing. Ini maksudnya apa? Apalagi kita sebagai laki-laki itu selalu mengatakan kalau dia bercerita pasti dia ada masalah, berarti solusi. Kan? Padahal kan tidak. Memang wanita itu baru bercerita, kalau tidak bercerita baru kelainan. Kalau wanita itu diam itu malah kita bingung. Ah ini jauh-jauh itu sudah kelainan ini. 15.000 kata per hari ya. Ya. Itu pun kalau yang normal, ada yang tidak normal 50.000 per kata per hari. Baterainya itu baterai everyday, bukan everyday. Nah, bapak-bapak pun juga sama. Nah, ibu-ibu itu kalau dengan ibu-ibu itu ceritanya itu detail-detail itu bisa. Tapi dengan suaminya itu tidak cerita apapun. Ya. Bapak-bapak juga sama. Dengan teman-temannya itu ya tidak cerita apapun, tapi hai. Tapi begitu dengan istrinya itu belas tidak cerita apapun. Tapi tadi mau baru kemana? Oh tadi jalan ke lapangan, ketemu siapa? Ya, ketemu banyak orang di kopi. Ya kan banyak orang. Terus apa yang dilakukan di sana? Ya ngopi. Setelah ngopi pulang. Tidak ada ekspresinya sama sekali. Mbak ada yang namanya itu drama Koreanya sedikit. Oh, tadi itu ngopi lah, ketemu ini loh. Dia ngomong seperti ini. Oh luar biasa. Tadi kopinya enak dan sebagainya. Itu kan diceritakan. Cerita tanpa ekspresi seperti camat baru wawancara. Ya. Dan kadang-kadang istri itu akan neter terus. Mesti akan neter. Caranya cerita ini, caranya cerita. Dan kita tidak nyaman diceritani. Kan seperti orang itu diintegrasi itu kan. Pak, baru kemana kok telat? Oh, baru tadi macet di mana? Macetnya di mana? Istri ngecek itu. Google Map-nya macet enggak? Iya. Bukan untuk mau membuktikan bahwa kamu berbohong, enggak. Tetapi ini membuktikan apakah pasangan itu bicara benar enggak. Tidak, yang lainnya termasuk kena jebakan Batman ini bunda. Nah, sampai seperti itu, istri itu punya strategi. Bahkan ada istri-istri itu yang sudah langsung mengawasi suaminya pergi kemana itu diawasi. Tas. Nah, suatu hari saya itu diceritani sama pasangan sama istri Romo, dia itu kalau dengan orang lain yang satu kantor itu kok bisa cuawaan, rame, bisa ngobrol, hahihi, kemudian dia bisa curhat, kok punya kasih sayang luar biasa terhadap karyawan-karyawannya. Dengan saya kok tidak. Nah, sama Bu, mungkin ada satu solusi yang dapat Ibu lakukan. Apa? Ibu jadi karyawannya saja. Kan kreatif loh. Lah, tidak pernah curhat. Curhat, cerita, waktu untuk ngobrol itu penting Bapak Ibu. Itu menjadi seperti orang itu, Romo itu pergi ke sakristi untuk doa. Seperti itu. Doanya pasangan suami istri yang ngobrol dengan pasangannya menjadi ritus wajib. Ritus wajib setiap hari pasangan suami istri ngobrol, cerita ngobrol. Tetapi pilihlah hari-hari di mana tidak ada kelelahan di situ, di mana orang sudah lelah ngobrol, dan diobrolkan itu yang pokok-pokok saja. Yaitu itu hal-hal penting. Tujuannya hanya untuk membangun persekutuan. Tanpa ngobrol tidak ada persekutuan. Kemudian adalah companionship. Companionship itu adalah panis. Itu berbagi. Panis itu apa? Panis itu adalah roti. Jadi apa yang kita miliki itu kita buka aja apa adanya. Maka tidak mengherankan uang istri dipegang istri, uang suami ya dipegang istri. Suami dapat jatah uang rokok terbatas. Maka kadang-kadang bapak-bapak itu minta maaf, minta rokok kepada orang lain itu tandanya bahwa istrinya itu sangat perhatian. Kepasturan, mau ada rokok enggak mau? Ada. Jajan mulai ya, jajan romonya bayari. Companionship, berbagi roti. Bukan soal bahwa laki-laki harus lebih besar, perempuan harus lebih sedikit dalam soal bekerja. Companionship itu apa yang kita miliki, ya kita pakai bersama. Seperti ceritanya Pak Hari, Pak Sutri Hari Susi tadi. Ya enggak, bekerja enggak apa-apa, ya tetap papi. Ya.
Ya. Jadi kadang-kadang harga diri seorang laki-laki kan terletak kalau bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada istrinya dan kemudian kalau perlu istrinya tidak bekerja. Tetapi istri tidak bekerja itu ya penderitaan. Buat proposal setiap bulan ditanya, beli ini tidak usah, beli ini tidak usah, beli tidak usah. Lipstick untuk apa? Lipstick itu sudah tua. Parfum ini parfum jenis apa? Parfum cap bebek aja ada. Sabun tidak usah yang aneh-aneh, sampo tidak usah aneh-aneh. Pergi ke salon 300.000 itu salon apa? Sudah kami potong bawah pohon sana sama saja. Teman saya bekerja di bank, gajinya besar. Begitu punya suami, dia disuruh berhenti. Dia mengatakan, Romo, saya itu sekarang itu pusing saya itu seperti menjadi anggota Dewan Paroki. Loh, kenapa? Membuat proposal dan kemudian dicorai romonya. Ya seperti itu. Kadang-kadang si ibu masukkan uang sendiri dari hasil apa, dia usaha apa. Tapi ya memang harus ngomong, kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama. Partnership itu menjadi teman sparring partner. Kalau kita bermain ya dengan yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu adalah care, kepedulian. Ya dibangun dengan cara itu. Yang kedua dibangun dengan komunikasi dan dialog. Apa Romo bedanya komunikasi dan dialog? Nah ini tugasnya ME. Komunikasi itu ngobrol dan dialog. Ngobrol itu macam-macam. Ada ngobrol dari soal rencana hidup, ada ngobrol perasaan. Tetapi tidak cukup bahwa pasangan suami istri itu hanya ngobrol soal, oh besok makan apa ya, besok kita mau pergi kemana ya. Ini anak-anak sudah kasih makan atau belum, burungnya sudah kasih makan atau belum, ikannya sudah kasih makan belum. Itu kan pikiran semua. Tapi harus berpikir tentang relasi kita. Kita itu bagaimana ya Pi? Ya. Sudah berapa tahun ya kita menikah ya? Tapi ingat gak pengalaman masa lalu? Dengan siapa? Oh dengan pacar yang lama ya? Itu yang disebut di dalam ME diperdialog. Dan kita walaupun tidak mengikuti ME, yang namanya diperdialog itu soal cerita, soal rasa, sambil kita pelukan. Biasanya ibu-ibuan pelukan, habis peluk bapaknya, kemudian ini mulailah gerilya. Tangannya ibu-ibu pegang kuping, pegang hidung, idik-idik, macam-macam. Tapi kisah-kisah cerita-cerita seperti itu, cerita-cerita yang menarik, kisah-kisah yang menarik. Kalau bapak-bapak baru nonton sepak bola Argentina lawan Indonesia, ibu-ibu datang, Pak itu ceritanya apa toh? Ini Argentina lawan Indonesia. Itu pemainnya namanya siapa? Wah, udah nonton itu tadi. Rame. Baru blank itu sudah cerita nih. Nah, itu komunikasi dan dialog lebih mendalam soal rasa, soal cara berpikir, bukan untuk ngobrol perkara yang sepele-sepele ya. Nah, kadang-kadang itu apa ya? Seperti yang saya alami dengan kakak itu mesti ngajak ngobrol, tapi ya ceritanya cerita tentang perkawinan mereka, perjuangan mereka itu ya cerita, minta pertimbangan apa ya cerita. Nah seperti itu maksud saya, bukan sekedar bahwa kita akan program kemana, enggak, tapi lebih pada diperdialog. Yang ketiga adalah hidup bersama, harus kumpul bareng dan sering kumpul bareng. Bapak Ibu, kita tidak apa-apa, tidak punya kelompok sepedaan bareng dengan kantor, tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa, tidak punya yang namanya kelompok golf. Tidak kumpul, tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa, tidak punya kelompok arisan. Kelompok arisan, reuni TK, tidak usah. Oh. Romo kami ada reuni apa? TK. Mana? TK kanak-kanak. Waduh, masih ada ingat? Masih Romo. Kemudian ada reuni SD, reuni SMP. Kita tidak ikut, tidak apa-apa. Kalau mau ikut ya berdua. Kalau pasangannya tidak mau ya jangan ikut sudah. Don't leave your partner behind. Pokoknya cari kegiatan-kegiatan di mana pasangan itu bisa ikut dan terlibat dengan kita. Sudah jangan berpikir tentang soal saya itu minatnya ke sini ya. Kalau pasangannya itu maunya jalan kaki ya kita jalan kaki toh. Masih olahraga bisa 1 jam atau 5 jam jalan kaki. Oh dia itu hobinya itu apa? Ke mall, itu kita antar jalan ke mall. Ya memang seperti itu. Kalau kita berangkat sendiri memang berneka, naik sepeda sendiri, kemana? Teman-teman itu kadang-kadang pergi Kaliurang, Jogja, habis itu Solo, Jogja, naik sepeda. Istrinya ya kumpul-kumpul dengan istri-istri mereka itu, pada jajan, pada makan itu. Maka tidak mengherankan suaminya kurus, istrinya gendut. Lebih enak kumpul dengan pasangannya.
Ya, lebih enak kumpul dengan pasangannya, menikmati pasangannya dengan pasangannya. Itu paling enak. Semakin kita bisa menikmati dengan pasangan, ada banyak hal kita bisa kerjakan bersama daripada libur sendiri-sendiri. Nah, itu pasutri yang namanya. Jadi jangan kalahkan pasangan karena kegiatan kita, kecuali ke gereja. Nah, ungkapan kasih sayang yang kelihatan. Hidup bersama itu juga dipupuk dan ditunjukkan dengan ungkapan kasih sayang yang kelihatan, terutama adalah soal relasi seksual yang menjadi ciri khas dari pasangan suami istri. Jangan menghukum orang dengan berpantang dan berpuasa. Soalnya, apalagi tetapi juga jangan menghukum orang berdasarkan hanya dengan soal kewajiban. Jatah Selasa, Kamis. Kalau tidak ada rasanya itu ya seperti debok. Untuk apa itu? Jadi itu kan bukan menjadi ungkapan cinta. Saya itu Romo, jadi saya membayangkan seperti itu. Wah, Romo sini ngomong teori. Nah, daripada saya praktek nanti saya tidak bisa ngajari ya. Tapi Bapak Ibu merasakan bagaimana kalau kita dilayani misalnya, dilayani tetapi yang melayani itu karena kewajiban Senin Selasa. Selasa Kamis itu. Tapi ya rasanya gimana? Tidak ada unsur cinta. Sudah. Tinggal. Berapa? 2 menit saja. Ya, itu kan tidak ada unsur kasihnya, tidak unsur apa-apa. Kan itu ekstrim yang lain. Ya, ekstrim yang lain. Jadi ungkapan kasih itu memang tidak bisa kita itu menghukum pasangan dengan keroan terus, kasih minyak angin terus. Ya. Itu ada cerita lucu tentang relasi suami istri ini. Suaminya itu pengennya itu kan yang terang, supaya tahu bagaimana. Tetapi istrinya suka yang gelap karena apa? Karena dia malu badannya gembrot. Dan kemudian pada waktu main itu keliru bukan yang itu. Aduh, mikir. Nah, ya itulah relasi seksual itu ya ungkapan yang wajar dari hidup suami istri ya, dan itu terjaga terus sampai kita sudah kakek nenek, itu memang perlu terjaga. Ya bentuknya lain, nuansanya lain, tetapi ketika kita di sini itu mikirnya hanya seks saja, itu mesti pening kepala kita. Ya, ungkapan itu bisa berbeda-beda, tidak harus versi seksual, tetapi jangan mengatakan bahwa kita itu ungkapannya kasih seperti malaikat Tuhan. Itu tidak, tetap ada yang namanya dinamika seksual ya. Daripada nanti bapak-bapak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ibu-ibu yang melakukan hal, Romo, mana gairah seksual yang lebih besar dari bapak-bapak atau ibu-ibu sama saja, tidak ada bedanya ya. Ya cuma bapak-bapak kadang-kadang menjadi korban, dikatakan ini terlalu agresif, ibu-ibu itu terlalu pasif, padahal sangat banyak ibu-ibu yang pasif, banyak ibu-ibu yang agresif. Begitu sudah mulai pagi-pagi bapaknya disosor terus. Ini papinya sudah lelah. Wah, ini hari ini tidak bisa, ini perjuangan hidup hari ini. Nah itu ya memang ini perlu dipupuk ya, dipupuk bersama, dan kepercayaan. Kepercayaan itu mahal harganya Bapak Ibu. Tapi jangan pernah sekali-kali kita berbohong pada pasangan. Kepercayaan itu mahal harganya. Suatu saat kebohongan kita itu akan terbongkar. Dengan pasangan akan terbongkar. Romo-romo yang hobinya ngapusi juga sama, tinggal menunggu waktunya. Betul kok Bapak Ibu? Ketika kami memakamkan romo-romo itu kita tahu, romo ini kenapa ya? Oh ternyata ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu baru ketahuan. Tapi kita mendoakan dia meninggal seperti Kristus. Masa Yesus meninggal kayak ini? Nah, itu untuk ini ya, lembaga, perlunya lembaga, bahwa perkawinan itu dasarnya cinta, bukan pertama-tama lembaganya dulu yang dikuati, tetapi aliran cintanya yang membuat kita bersatu itu yang dikuati. Yang kedua adalah lembaga ini atau komunitas ini itu baru kokoh itu kalau ada yang namanya komunikasi suami istri ya. Jadi hidup suami istri tanpa ngobrol, tanpa cerita itu tidak mungkin Bapak Ibu. Hanya hidup bersama itu sama seperti hidup di biara susteran terapis Gedono. Itu bukan suami istri, itu biara. Jadi memang harus ngobrol, harus cerita, dan komunikasi bersama itu
bukan sekedar jadwal bersama. Oh tidurnya jam sekian ya, kita rekreasi jam sekian ya, tetapi komunikasi. Dan kadang-kadang tidak nyambung. Percaya saja, cowok dengan cewek itu kalau komunikasi mesti tidak sambung. Saya itu aja berkali-kali bingung kok. Betul, tidak sambung. Saya itu dengan umat juga kadang-kadang tidak sambung, dengan teman saya sendiri tidak sambung. Oh dengan Tuhan saja tidak sambung, apalagi dengan yang lain. Jadi ya komunikasi bukan untuk menyelesaikan masalah. Tidak setiap kali masalah itu kita itu komunikasi, yuk kita komunikasi masalah. Enggak, ini menjadi ritus harian hidup suami istri. Komunikasi itu. Dia diajari yang namanya dialog harian. Nah, tetapi yang terjadi dialog kalau pas ada hari pertemuan, bukan harian. Kalau hari pertemuan baru dialog. Tapi pas perharian, mana dialog aja, enggak ada. Nah, jadi ya ngobrol cerita satu sama lain itu menjadi hal yang penting ya. Nah, dialog ini baru jalan kalau kita itu belajar menerima pasangan kita itu apa adanya. Loh pasangan kita itu sensitif kadang-kadang ya. Oh iya memang baru sensitif, tapi tidak semuanya itu sensitif dan tidak selalu sensitif. Oh pasangan kita itu kalau dengan kata-kata kamu itu tidak bermutu, itu kata-katanya menyakitkan ya. Jangan kita ulangi kata-kata menyakitkan. Jadi kita menikah dengan orang yang baik tetapi terbatas. Pikir. Orang baik tetapi memang tidak seperti yang kita pikirkan. Yang bersangkutan itu pribadinya terbatas. Nah, supaya pribadi kita dikenal, ya kita ya harus ngomong apa adanya. Aku itu tidak suka kalau papi datang marah-marah, kemudian gedor pintu itu rasanya trauma. Karena apa? Dulu papi saya seperti itu. Loh, jangan diulangi. Wah, kebetulan mau ngerjain istri, gedor, sarap istrinya nanti. Ada yang ngeprank istrinya itu, tetapi kembali lagi membuka hati untuk dikenal. Supaya pap saya itu tahu isi hatinya mami ya cerita isi hatinya. Supaya saya tahu isinya hatinya papi ya cerita. Kalau tidak pernah cerita, bagaimana saya bisa tahu? Kalau kita itu kan bukan aliran kejawen. Yang semua itu sesuai dengan kebatinan. Tidak ada yang tahu kebatinan kita. Yang ngomong, hari ini mau makan apa? Terus terserah papi saja. Makan soto ya? Oke, loh kan kemarin baru makan soto. Makan bakmi ya? Lah, bakmi kan itu kan mengandung apa? Tepung, itu tidak baik untuk kesehatan. Gorengan itu enak ya? Iya. Ya papi jangan melakukan saya dalam percobaan. Kemudian akhirnya makan kupat tahu. Begitu makan kupat tahu ya makan kupat tahu. Loh, mami mau makan enggak? Wah, enggak ya. Sebetulnya tadi mami pengennya makan bakmi, Mas. Pusing. Ya menebak apa yang dipikiran orang itu kita akan masuk dalam jebakan Batman. Dan komunikasi suami istri yang paling berat itu adalah kadang-kadang kita hobinya menebak. Itu yang paling berat, termasuk saya sendiri hobinya itu kadang-kadang menebak, mesti bubar. Tidak paham kan kadang-kadang, harus tanya lah gitu. Nah, kemudian mendengarkan orang itu ya bukan hanya dengan apa yang diomongkan, tetapi juga perasaannya, menerima kebutuhannya. Yang kita dengarkan orang bukan masalahnya. Kembali lagi seperti yang pengalaman yang lalu. Kalau kita menggunakan dengan Pak Sutri, kita dengarkan ya masalahnya. Oh nanti dengan pendamping keluarga ya sama, kita dengarkan masalahnya. Nah harus sediakan waktu bukan untuk berbicara tetapi untuk berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu coba praktekkan sebagai tim pendamping keluarga, setiap hari ada waktu setengah jam lah untuk ngobrol bareng tentang hari itu, tentang perasaan saya, tentang apa yang saya alami. Sudah cukup. Jangan terlalu banyak nanti perkara. Nah sekarang kita lihat video yang satu ini. Ini videonya ada di YouTube. Videonya pria dan wanita. Wanita itu bangunnya pagi, mandi, gosok gigi, pikuran, pasang apa itu saudara? Kalau Beb, ya kan? Ya, mandi 5 menit selesai. Beb, Nah, aku udah di bawah nih, turun nih. jam 11.
lama. Cewek butuh lebih banyak waktu, siapapun dia. Gorgeous, sudah lama. Hangat banget lu, Jin. Oh darling, so sweet banget sih. Ganteng lu, bro. Thank you ya Bebsi. Muka lu kayak asu lu. Lu cantik banget sih lo. Tuh, tau babi nggak lu? Itu. Nah, cowok itu kata-katanya seperti itu. Tipe cowok yang kalian suka kayak gimana sih? Setia, nggak ganjen, nggak suka bohong. Royal. Kalau kalian? Jelas lah. Hanya satu butuh kriteria, cowok, cewek, apa? Ya, ritusnya cewek berbeda dengan ritusnya cowok. Bangun itu sudah berbeda. Yang satu bangun pasti rapi, yang satu bangun seperti mawut, kayak lampir, rambutnya kacau balau. Kayaknya itu banget tidur mengerikan memang. Cewek selalu tidak pede. Gila, gendut banget. Satu lemak ah. Oh my god, ini hidung pesek banget. Pas hidung mahal gak sih? Apa gue pasti tete ya? Ganteng banget gue mirip Brad Pitt. Beb, gue mau ke toilet nih, temenin dong. Oh iya. Ih, kok mau diajak sih? Nanti gantian. Gantian. Ya itu. Si banget. Ini nih kok. Berapa? Ini udah. Nah, kali ini gue yang bayar lah, udah lah gue aja, nih, udah gue aja. Udah, diam. Udah, diam semua, udah. Ini bayar nih. Bayarnya sama rata ya, bagi rata semuanya. Kan gue cuma minum doang. Hah, sama aja. Hitungan. Kelebihan. Habis cukup sudah tidak ada perubahan 400.000. $20.000. Yuk, cabut. Beb, selfie. Ayo, selfie. Foto sekali. Boleh. Beli. Ya. Nah, itulah yang terjadi ya Ibu sekalian. Ya memang cowok dan cewek itu berbeda. Kita itu tidak pernah mengenal dunia cowok bagi ibu. Bapak-bapak juga tidak pernah mengenal dunia cewek. Itu misteri betul. Walaupun kita sudah kumpul dengan yang bersangkutan sekian tahun lamanya, itu selalu ada yang aneh. Betul. Saya itu sebagai Romo aja bingung kok. Mendengarkan ibu-ibu ya bingung, mendengarkan bapak-bapak yang bingung itu dunianya tidak paham ya. Maka saya kumpulnya dengan Ciko sama Oscar. Itu lebih paham saya. Ciko sama Oscar itu anjing saya. Itu lebih menikmati saya kumpul dengan dia. Tidak paham cara berpikirnya. Tetapi itulah pribadi yang unik betul. Misteri betul. Kita itu melihat pasangan kita itu misteri. Kita melihat, kita kenal diri kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengenal pasangan kita. Ini pasanganku kok aneh. Ya memang. Ya itulah yang terjadi. Jadi maka komunikasi itu tidak soal sukses dan tidak, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup itu terus maju tanpa ada kata sukses. Yang ada adalah berproses. Itu untuk komunikasi. Nah, yang kelima ini kita mulai berbicara tentang sakramen.
Sakramen itu bukan soal baptis kemudian sah di gereja sakramen itu secara yuridis. Tetapi sakramen itu berbeda sifatnya dengan keselamatan sakramen Yesus, tapi soal hidup ya. Sakramen yang tidak diberikan oleh imam tetapi imam menjadi saksi itu adalah sakramen perkawinan. Baptis diberikan romo, komuni pertama romo, kemudian krisma uskup, betul? Kemudian apalagi tobat ya romo, minyak suci romo, tabisan uskup. Perkawinan itu yang diberikan adalah suami istri sendiri. Karena apa? Di dalam cinta itu sudah ada yang namanya nilai sakramental. Di situ apa? Karena cinta itu kan perwahyuan dari Allah yang mencintai. Nah, begitu suami istri mencintai, memberikan cintanya dan mengambil keputusan atas cinta, disitulah Rama Sakramen ada. Allah hadir di situ. Cintanya bukan hanya cinta manusia, tetapi di situ ada cinta ilahi yang bertumbuh. Ketika Bapak Ibu itu saling menerimakan janji, Allah juga berjanji kepada kita. Yang ngomong itu, saya Haris menyatakan dengan ini untuk memilih engkau sebagai pasangan hidup saya. Saya berjanji akan setia padamu dalam untung dan malam, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Saya berjanji untuk setia dan menghormatimu seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Nah, ketika kita mengucapkan janji itu, seakan-akan Allah mengucapkan janji kepada manusia. Dan ketika kita mendengarkan janji itu, yang berjanji itu bukan hanya Aris saja, tapi yang berjanji itu adalah Tuhan yang berjanji pada saya. Jadi itu yang namanya sakramen. Maka sakramen itu menjadi tanda cinta kasih Allah yang nampak jelas itu dalam apa? Ya perkawinan. Perkawinan itu tanda Allah yang mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Bukan hanya itu, sakramen itu juga menjadi tanda bahwa ini itu ya jalannya supaya kita mengenal kasih Allah. Nah, jadi makanya yang paling sederhana sakramen itu apa? Sakramen itu adalah bagaimana kita di dalam perkawinan itu mengasihi seperti Yesus mengasihi dan merasa dikasihi seperti Yesus mengasihi kita. Itu sakramen. Jadi kalau melihat wajah pasangannya, melihat cinta kasih pasangannya, kita bukan hanya sekedar melihat Tuhan, bukan melihat pasangan tetapi melihat Tuhan. Contoh sederhana, ini saya kisahkan berkali-kali tapi penting juga. Ya teman saya yang tadi terkena CA tadi, yang suaminya itu bekerja. Dia mengatakan Romo selalu mujizat itu nyata. Kitab sucinya itu corai semua mujizat. Setiap kali datang ke sana saya diterangkan mujizat itu nyata Romo. Tuhan itu memberikan saya cobaan itu mujizat nyata. Nah suatu hari saya datang ke sana malam hari karena dipanggil pengen ngobrol dan masih mengatakan mujizat itu nyata. Sampai kemudian saya mengatakan, Bu, sebetulnya mujizat yang luar biasa itu apa sih yang dalam hidup Anda? Apakah kesembuhan? Ibu disembuhkan dari kanker, apakah besok ibu juga tidak akan sakit lagi? Ibu disembuhkan, diselamatkan untuk hidup kembali, besok itu apakah tidak akan meninggal? Tetapi ada satu mujizat yang ibu sudah sia-siakan dalam hidup ini, yaitu apa? Mujizat kasih Allah, kesetiaannya, di mana? Dalam diri Bapak yang menemani 3 bulan. Dari pagi, bangun pagi sampai memasangkan oksigen dan menemani setiap hari lebih dari perawat, itu kan kasih Allah. Loh, kalau Allah hadir sekarang ini, dia tidak menyembuhkan ibu. Tapi Allah hadir sekarang ada menunjukkan kasih dan setianya kepada ibu. Wah, habis itu yang bersangkutan itu baru tercerahkan dan kemudian pamit Romo, saya terima kasih, saya mohon maaf, dan kemudian meninggal. Di hadapan kami, ya, bukan karena saya. Di hadapan kami. Nah, tetapi kan mosok sederhana lah. Bapak Ibu itu kalau sakit lah, seperti Pak Hari, Mbak Susi, sakit kalau Tuhan mencintai, apakah Tuhan itu akan menyembuhkan Pak Hari, ringnya diambil semua? Tidak. Apakah Mbak Susi kemudian rambutnya bisa hitam lagi, bisa kurus lagi? Tidak. Kita itu ya sakit, kita itu ya KO, kita itu ya suatu saat ya pasti akan game lah. Tetapi kan kembali lagi, kasih setia Tuhan itu yang tetap abadi. Dan itu kita rasakan dari siapa? Yuk dari pasangan kita. Maka tadi saya ngajak lagu itu sebetulnya sama. Oh iya, bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan? Yo kasih suami istri lah.
Saya itu pernah memberikan retret, suami istri saya tanya, Bapak Ibu, pengalaman Anda paling dikasihi oleh Allah itu kapan, di mana? Seperti tadi saya katakan. Jawabannya itu macam-macam. Ada yang disembuhkan dari sakit, ada yang diselamatkan dari kecelakaan, ada yang dipulihkan dari ekonomi. Tidak ada satupun yang merasa dikasih oleh Tuhan melalui pasangannya. Kan aneh. Yang bersangkutan itu menghayati sakramen perkawinan atau tidak? Nah, ketika orang menghayati sakramen perkawinan, maka jawabannya dari mana Anda mengalami pengalaman paling dikasih oleh Allah? Romo, dari pasangan. Karena apa? Pada suatu hari saya itu naik sepeda motor, hujan, masuk angin, pulang ke rumah. Apa yang dibuat pasangan saya? Memasakkan air dan air panas dan kemudian dengan marah mengguyurkan saya. Kemudian disiapkan airnya dan kemudian saya agak batuk, pasangan saya itu merokok saya. Pada waktu kena COVID, pasangan saya itu tidak mau mengungsi, tetap mendampingi saya. Dia terkena COVID, tetapi dia mendampingi saya. Nah itu lepas dari apa yang dia buat. Karena ini kan kasih yang luar biasa, kasih Tuhan yang menemani. Nah seharusnya jawabannya adalah dari pasangan. Nah, semakin kita mencintai seperti Allah, semakin kita mengenal Allah. Sebentar. Ini saya lewati, kita lihat yang satu ini aja. Bro, apa bro videonya? Nah, ini kisah konkret di Semarang. Apa arti sebuah sakramen? Nah, ini yang menyanyi Jocelyn itu anaknya ya. Lah, suaranya enggak kuat. Ini bukan orang Katolik, tetapi mereka menghayati sakramen yang saya maksudkan di sini. Walau badai datang menerpa
masih hidup di Semarang. Jadi disembuhkan ataupun tidak, saya akan tetap untuk merawat, mengasihi, dan mencintai pasangan saya sampai maut memisahkan kita. Ini yang namanya itu cinta sakramen. Cinta sakramen tidak ditopang oleh kekuatan kita. Saya itu kuat dan bertahan itu bukan karena siapa-siapa. Kuat dan bertahan karena apa? Karena firman-Nya yang saya baca setiap hari. Tanpa itu tidak akan kuat dan bertahan. Kalau Romo itu kalau kuat bertahan itu bukan karena apa? Karena kalau keluar kita tidak punya kerjaan. Lah mau kerjaan apa? Ternyata cuma ngoceh. Di sini bukan datang, kalau kita keluar kita ngoceh tidak ada yang dengarkan. Jadi, tetapi kembali lagi bukan karena sudah terlanjur menikah. Pasangan kita itu ya akan seperti itu terus. Suatu saat ya menua, suatu saat ya aneh, suatu saat ya berkekurangan, suatu saat ya sakit, tidak bisa jalan, suatu saat kita harus merawat. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi, tidak kuat kita. Ya, disitulah makna sakramen kita temukan. Membiarkan diri dirawat seperti Tuhan merawat kita, dan membiarkan diri merawat sama seperti Tuhan merawat ketika kita berada dalam ketidakberdayaan. Itu kalau kita bisa memframe cinta kita ke cinta Tuhan, itu sangat berbeda rasanya. Kalau saya itu melayani umat, memframe ini umat yang saya layani, wah penyakitan ini umatnya, tidak pernah ke gereja, itu mesti akan beban saya. Tetapi kalau saya melayani umat, ya sudahlah Tuhan, saya melayani umat sebaik apapun saya layani. Kadang-kadang datang ke tempat jauh, umatnya tidak datang. Saya sudah pergi jauh-jauh datang ke sini, umatnya banyak excuse misalnya. Romo saya ada acara ini, ya memang dirimu tok yang ada acara, saya ya acara. Kalau saya datang dari jauh-jauh datang untuk kalian, malah kalian itu banyak banyak masalahnya. Tetapi kalau saya mengatakan satu jangan udah datang lagi lah, durusi sendiri sana, kan tidak bisa. Pelayanan itu tidak mudah seperti kami alami. Hidup bersama ya tidak mudah, kumpul bersama ya tidak mudah. Tapi ya kadang-kadang kita bertahan karena bukan apa? Karena ya pelayanan ini dari Tuhan, ya sudah mengikuti apa yang dilakukan Tuhan, selesai. Nah Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Jadi pertanyaannya sekarang kepada pasangan, apa sih yang membuat Anda itu tetap bertahan dan tetap mencintai saya? Silakan dijawab. Angel. Apa yang membuat saya itu tetap bertahan di dalam perkawinan lepas dari pergumulan kita dan tetap mencintai pun yang terjadi? Apa sih yang mendorong? Romo, berat pertanyaannya, ya memang berat. Dan sekarang Bapak Ibu cerita sendiri dengan pasangannya. Apa sih yang membuat saya tetap mencintaimu? Lepas dari apa yang telah kita alami selama ini. Karena tidak ada yang lain, Romo, ya. Sudah terlanjur, Romo. Kadang-kadang hal seperti ini perlu kita omongkan, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita itu jawabannya hanya itu, sudah terlanjur tidak ada yang lain, ya kita jalani saja demi anak kita. Tapi alasan sungguh-sungguh bagi kita untuk mencintai pasangan kadang-kadang tidak kita temukan. Ya, itu karena pilihan. Ya. Nah, baik sekarang karena kita waktunya sudah mau selesai. Ini videonya masih banyak ini. Kita menutup pertemuan kita dengan ini, dengan satu lagu ini. Yuk kita berdiri, tulang rusuk. Oh ya, ini jadul zaman kita, tetapi anak muda sekarang jangan nyanyikan lagu ini. Oh ini enggak, ini bukan yang ini. Lagi bro. Nah ini. Bapak-bapak dulu baru ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sendiri nyanyinya. Tang 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 tang. Bro, play besar sedikit ya volumenya. Bapak-bapak dulu ya.
Terima kasih. Sambil pegang pasangannya. Bapak-bapak, Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu. ibu-ibu dengan suara wanita yang sesungguhnya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Bapak-bapak, Bapak, Tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku dapat mendampingi. Bapak, Tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. berhadapan kita berdua sama-sama. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kita berdua jadi satu melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak bisa mundur dari pelayan. Itu memang iya, tidak boleh mundur jadi pelayan dan untuk selamanya berdua. Belum. Ini lagu jadul sebetulnya. Lagu sekarang itu komen gitu loh. Ya. Bapak, suaranya laki-laki lah. Ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya Ibu-ibu, ku berdoa menunggu, menanti janjimu. bapak-bapak, suara lantang.
Silakan duduk. Tadi itu adalah sampel-sampel contoh-contoh sederhana membuat katekese perkawinan ya. Jadi tema-tema itu satu kali pertemuan satu kali pertemuan satu, tempatnya dimanapun, videonya sudah ada, lagunya sudah ada, presentasinya sudah ada, teksnya sudah ada. Bapak Ibu tinggal praktekkan. Kurang lebih ya sekitar 12 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan sudah selesai. Agustus nanti bukunya sudah terbit. Buku saya sudah terbit, tidak usah dikorting. Toh itu kan juga bukan untuk saya tidak dapat apa-apa, dapat susahnya. Jadi nanti silahkan dipakai untuk pertemuan kita saja, tim dulu dicoba sebelum kita membentuk tim-tim yang lain, dipraktekkan di tim dulu. Habis itu nanti tim yang bisa mengambil beberapa orang untuk jadi tim. Jadi jangan membuat pertemuan terlalu besar seperti ini, tapi pertemuan kecil-kecil yang tidak menghabiskan dana dan tenaga. Santai, lebih rileks. Suatu saat kita pergi ke Tawangmangu, pergi ke Lembang nongkrong, berapa pasutri kita kumpul, pegang pakai tikar, ngobrol, dengarkanlah musik, kemudian sharing, itu tidak apa-apa kok. Jadi lebih fleksibel seperti itu daripada kita membuat pertemuan-pertemuan besar. Baik, begitu Bapak Ibu, contoh-contoh dari katekese perkawinan, materi akan diberikan kepada Anda secara full, dan silahkan selamat untuk melanjutkan perjalanan pendampingan keluarga. Oke, terima kasih Romo. Tapi Romo jangan kemana-mana dulu, biasa ada pertanyaan. Kayak ini ya, sekarang tuh kayak berpacu dalam melodi gitu. 80 ini dulu. Jangan lupa bulan Agustus beli bukunya nggak? Oke, betul. Jangan lupa terus beli buku Romo Aris ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan karena banyak sekali yang bertanya Romo. Silakan Romo. Apa pendapat Romo tentang open relationship yang belakangan juga banyak terjadi? Yang pertama, kita mulai dari prinsip mendengarkan. Mengapa mereka membuat open relationship ya? Open relationship itu bisa mempunyai dua kategori. Satu dengan pasangan yang tetap, yang kedua dengan pasangan yang berpindah-pindah, berubah-ubah. Nah ini yang berubah-ubah ini harus kita waspadai. Tetapi kalau yang tetap ini perlu kita dampingi supaya bersangkutan itu mulai memikirkan apakah akan seperti ini terus kehidupan perkawinan, kehidupan bersamamu, gitu. Ketika kita membaptis mereka dengan dosa itu akan sangat berat. Jangan pernah membaptis mereka dengan dosa. Lebih baik membantu mereka untuk menemukan bahwa yang namanya menikah itu banyak untungnya ketika kita itu melangsungkannya di dalam perkawinan. Mengapa orang tidak mau menikah? Satu, yang bersangkutan itu takut nanti kalau ada masalah mereka meninggalkan anak. Nggak, anak nanti ikut siapa? Yang kedua adalah soal ekonomi. Bro, doa malaikat Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang bab Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, wajah saya lagi. Kemudian betul, ini akan semakin banyak karena orang itu akan semakin sulit untuk menikah. Saya harus ngomong seperti itu karena apa ya? Lah mereka itu jaminan hidupnya tidak mampu, kadang-kadang
untuk hidup pajak, kemudian soal ekonomi, soal mereka itu tidak disetujui orang tua, macam-macam Bapak Ibu. Tetapi kita memang mengusahakan supaya mereka itu ada teman referensinya, bahwa menikah itu sangat baik untuk relasi mereka, menumbuhkan mereka dalam cinta kasih, mendewasakan mereka, dan kalau mempunyai anak, mereka juga dapat belajar dengan lebih baik. Ya, jadi butuh waktu panjang. Bagaimana pembekalan bagi muda-mudi agar sejak dari awal mereka dapat menghayati cinta secara umum, terutama di keluarga sebelum masuk ke tahap pembinaan katekumenat. Nah, yang namanya itu hanya keteladanan Bapak Ibu. Yang namanya itu parent image. Kalau saya mengatakan parent image ini sangat mudah ditangkap oleh anak-anak kita. Cinta itu yang sederhananya itu ya kita itu paling enggak ya mulainya itu harus mulai dari couple-nya dulu, pasangannya kita dengan pasangan. Asal parent image kita di hadapan anak-anak itu baik, anak-anak akan tahu bagaimana mencintai. Kata-kata sayang, kata-kata cinta itu sejak dari awal memang sudah dibuat, bukan ketika anak-anak masih kecil, waduh sayangku, manisku. Ketika anak kecil, besar itu sudah kita tidak katakan lagi. Nah itu kadang-kadang seperti itulah. Jadi, sebentar. Kalau saya menjawab ini nanti dengan satu video. Kalau pasangan selingkuh, dia lebih memilih meninggalkan kita dan kita berada dalam pernikahan Katolik yang tidak bisa cerai, bagaimana nasib pasangan yang ditinggal? Maksudnya nasib saya atau? Ya, bukan nasib yang ditinggal, bukan nasib saya ini ya. Kalau pasangan selingkuh dan dia lebih memilih tinggalkan kita dan berada dalam pernikahan yang tidak bisa bercerai itu maksudnya bercerai secara sipil bisa. Kalau saya katakan bercerai secara sipil bisa, tapi pernikahan gerejanya tetap. Jadi mau bercerai silakan. Jangan. Nah, bagaimana nasib pasangan yang ditinggal? Nasibnya ya sendiri tanpa pasangan yang lain. Ya tak? Masuk akal bro? Iya. Kalau sudah tinggal pasangannya nasibnya apa? Ya sendiri. Nah, pas bagaimana status saya Romo? Statusnya tetap menikah. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Apakah nanti, kan kalau kita itu masih terikat dalam perkawinan baik sipil, terutama sipil lah, maka hak-hak dan kewajiban itu kan masih ada di dalam diri pasangan yang sudah selingkuh ini. Nah, kalau yang bersangkutan itu berhutang kemana-mana, yang membayar hutang kita. Iya toh? Yang ditagih kita, yang dikejar-kejar tukang kredit kan kita. Jadi, bagaimana sebaiknya Romo kalau sudah ditinggal seperti ini? Kalau tidak terlalu berbahaya, kan kita pasti tidak mungkin hidup bersama dengan yang bersangkutan, sudah sendiri. Kalau tidak berbahaya, dia tetap seperti itu, sipil dipertahankan. Tetapi kalau sangat berbahaya untuk hidup dan kelangsungan hidup Anda dan keluarga yang ditinggal, ya lebih baik diputuskan secara sipil. Supaya hak kewajiban sipilnya itu tidak kena. Nanti nyokolake sertifikat, kemudian buat apa, itu kan nanti yang kena kita, yang ditinggalkan. Nah itu ya sipil diputuskan. Kalau sangat berbahaya, untuk ancaman, untuk macam-macam sangat berbahaya, diputuskan secara sipil. Ya memang prosesnya sulit. Kita memang harus gimana Romo? Harus didukung enggak? Ya mau, kalau tidak mau ya tetap harus didukung. Tetapi kan gerejanya masih. Jadi gerejanya tidak usah diurus, ya sudah biar saja. Romo, kecuali kalau saya ingin menikah lagi. Ya kalau menikah lagi ya memang harus putuskan sipil dan kemudian diproses apakah ini bisa masuk kepada pengurusan pembatalan perkawinan atau tidak bisa. Kalau tidak bisa ya, kalau kita masih wajar untuk menikah, ya kita menikah secara sipil saja. Tapi jangan di gereja lain. Dibantu oleh Romo untuk dapat menikah secara sipil. Tapi biasanya kalau kita itu sudah cukup usia, saya mengatakan jangan mengulangi penderitaan yang lama. Karena begitu kita itu harus mikir Bapak Ibu, ketika kita itu membangun relasi yang baru kan kita sudah punya anak. Kemudian yang bersangkutan biasanya sudah punya anak atau belum mempunyai anak. Itu kalau kita itu pintar mencari pasangan hidup, pasti kita mencari yang masih kinyis-kinyis. Tetapi kalau kita itu biasanya akan mendapatkan pasangan hidup yang sejenis. Maksudnya yang mempunyai nasib yang sama.
maksudnya saya itu mempunyai nasib yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai kegagalan perkawinan atau ditinggal oleh pasangannya. Nah, kan punya anak namanya anak bawaan. Nah, tidak mudah membangun kebersamaan di antara mereka, apalagi membangun relasi yang baik antara anak yang kita bawa dengan ibu asalnya atau bapak tirinya itu tidak mudah. Ini harus clear dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Hidup bersamanya harus clear, warisan juga harus clear, relasi dengan anak tanggung jawabnya harus clear. Bisa enggak? Bisa menikah. Bisa rukun enggak? Bisa. Bisa padu enggak? Lebih banyak bisa padu. Itu nanti macam-macam yang terjadi. Ya. Saya pernah mendampingi, ya tapi ini kan error, karena error anaknya minggat karena apa? Ternyata ibunya itu lebih memilih bapak yang kedua ini dan mendampingi anak-anak. Jadi anaknya itu ada 3 generasi, anak dari bapak yang pertama, anak dari suami dan anak dari mereka berdua. Gitu-itu aja, ada yang masuk seminari anaknya. Saya bingung, diterima apa enggak ya? Nah, tapi kan harus dicek detail-detailnya. Tetapi pengalaman seperti itu terjadi Bapak Ibu. Dan tidak mudah untuk mendamaikan mereka, diskusi dengan mereka, kecuali kalau mereka berdua sebagai suami istri itu jalan bareng dan baik. Bahwa anak-anak mereka adalah anak-anak bersama. Kalau jaminan itu belum ada, lebih baik dipikirkan untuk tidak menikah. Masuklah dalam kelompok kita. Iya. Kelompok Yana itu kami dampingi ya tujuannya supaya mereka tetap hidup dalam perkawinan walaupun sudah berpisah, tidak menikah lagi. Kalau sudah tidak menikah lagi ya sudah tidak lagi menjadi kelompok Yana, karena kan Yana kan you are not alone. Kalau sudah menikah lagi kan tidak not alone anymore. Ya sudah tidak masuk. Iya. Kalau pembatalan pernikahan, anak-anaknya dikemarin tetap menjadi anak mereka berdua. Kalau mau dititipkan ke seminari ya boleh saja, tetapi saya pasti tidak mau merawat. Anak-anak itu boleh memilih. Ketika anak-anak, jadi kayak sama seperti perpisahan seperti biasa, anak-anak itu ditempatkan di mana bisa ada orang yang menjamin hidupnya. Nah kalau kedua, di pihak yang tidak bersalah. Yang ketiga adalah pilihan anak sendiri. Anak itu bisa memilih di mana dia bisa tinggal, tetapi hak asuh keduanya itu masih bisa dipakai. Nah, kalau bapaknya membuat KDRT, terjadi perpisahan, dan masuk anaknya diikutkan sama bapaknya. Ya, pengadilan biasanya akan memutuskan dan mempertimbangkan. Oleh karena itu, biasanya saya meminta teman-teman advokat, tolong didampingi supaya anak ini mendapatkan jaminan hidup yang baik. Kadang-kadang bapaknya kaya, ibunya miskin, padahal bapaknya yang selingkuh. Anaknya ditarik kepada bapaknya. Loh, bagaimana gambaran anak ini? Setiap hari bapaknya kumpul dengan wanita lain yang bukan suaminya, bukan istrinya, kumpul bareng, anak-anak melihat dan tidak menikah mereka. Itu kan itu terjadi karena apa? Karena tidak terjadi pendampingan. Anak-anak lebih memilih yang bisa bayari dia sekolah. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang penting, memang kalau dua-duanya bekerja itu ya penting, tapi ya memang itu tantangan kita lah. Ya. Warisan soal bagi perceraian itu apa namanya? Gonogini bagi hasil. Gonogini itu kadang-kadang kita bisa membaginya di hukum, tetapi realitasnya tidak ada yang dibagi. Jadi mau dibagi itu apa? Tidak bisa dibagi. Kadang-kadang yang tidak punya ya menjadi tidak punya, yang punya jadi punya. Nah itulah yang terjadi. Tetapi kita opsinya tempat yang paling baik untuk anak-anak itu adalah tempat yang paling nyaman di mana anak-anak itu bisa tinggal. Kita harus memberikan jaminan hidup. Nah, bagi kita ya gimana lagi? Prinsipnya kita adalah bahwa bapak-bapak masih bisa berkunjung kepada anaknya. Itu yang penting untuk kita. Kalau anak-anak mau tinggal di panti asuhan, yo silahkan saja. Di asrama, yo silahkan saja. No? Tetapi kembali lagi mereka tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, walaupun bapaknya itu mungkin sudah selingkuh, hidup bersama dengan wanita lain. Nah, itu karena kalau kita itu menarik, kamu jangan ketemu bapakmu, digarisi itu, dan tidak boleh kontak dengan bapak, itu malah bahaya malah.
itu nanti perkembangan hidupnya akan kacau itu ya. Bahkan akan ditinggalkan, ibu ini akan ditinggalkan karena dia merasa kok ibu seperti ini, saya lebih kerasan dengan bapak, ya, pergi tempatnya bapaknya. Atau enggak ya pergi ke tempat lain, ke tempat saudaranya. Ya. Nah itulah yang terjadi. Nah sekarang berkaitan dengan pendidikan anak bro, presentasi bro. Bro, Ciko. Presentasinya yang tadi judulnya adalah ke atas lagi, ke atas, loh. Ke atas lagi. Nah ini yang tadi. Ini ya tadi mulai dari sini. Dari pendidikan kita untuk anak-anak itu hanya 3 yang dibutuhkan. 3B ini, buta huruf, 3B, be there, be focused, and be happy. Itu saja Bapak Ibu. Kita itu memberikan parent image dengan ini. Be there, be focused, be happy. Be there itu apa? Artinya kita ada bersama dengan mereka pada saat-saat hidupnya. Jangan meninggalkan mereka ketika mereka perlu. Be fokus adalah jangan untuk kepentingan kita memperalat anak-anak. Fokusnya pada dia, kebutuhannya dia, keinginan dia, apa yang dia pikirkan. Be happy, bergembira bersama dengan anak-anak, tidak dengan kata perintah. Baik, bergembira menikmati kebersamaan dengan anak-anak. Nah, next videonya baru kita lihat, setelah itu kita makan siang. Judulnya sederhana, sisir rambut.丫头，好久没跟老爸聊天了吧？26年前，我爸从保温箱里带了7天的礼包回家。你的小手抓着我的手，在我怀里不高兴，好像在埋怨我。看着你那哭的小脸儿，我就想，这辈子都不让你再受罪，不让你离开我。谁知道你长得那么快，一转眼就满屋子乱跑，跟个疯丫头似的，还不让我亲你了。我给你梳头发，你又不高兴，还到你妈那儿投诉。可是，一遇到你妈不给你买东西，你就想起你爸我了。你想要什么，我就给什么，就是看不得你受一点委屈。我觉得呀，我是有回报的。一出门，你就总黏着我，不黏着你妈。你妈说你是个小没良心的。你读大学读得那么远，一打电话回来跟我说的最多的一句话就是：“爸，我妈呢？”我知道你长大了，好多话不方便跟爸讲。其实我都知道，你谈恋爱了。好不容易等到你放假回家，饭刚上桌，你就跑出去了。你以为我们不知道你干什么去了？我都看到了。我知道你不会再这么黏着我了。你走以后啊，我就坐在你房间里面想啊想。我觉得我得为你做点什么。
够了，你就长大了。我还没跟你说过话，你就要嫁人了。我希望有了他，能够比我更爱你。但我多希望这一天能晚一点，再晚一点来。爸爸要在这一天给你盘一次饭，盘一个最漂亮的头发。Nah itulah, Bapak Ibu tidak usah saya terangkan, bisa merasakan sendiri toh, bagaimana dinamika menjadi orang tua dalam masa-masa pendampingan. Tetapi satu hal yang menurut saya penting itu adalah berikan parent image yang tetap baik kepada anak-anak. Mereka ada bersama dengan kita, suatu saat hilang dengan kita. Ya itulah yang dapat kita beri apa? Mereka itu bahagia, mempunyai orang tua yang dapat diandalkan dan mereka banggakan. Itu bagi saya sudah cukup. Berikanlah itu saja, lepas dari banyak nasihat yang kita berikan. Tetapi yaitu siap-siap untuk mengalami seperti ini. Suatu saat kita mengalami kekosongan dalam hidup kita, anak-anak pergi semua, kita ribut hanya ketemu dengan orang yang sama. Waduh. Ya itulah yang terjadi. Baik, jawaban itu saya kira menjadi konklusi bagi kita untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang Terima kasih buat Romo Aris.